Otmaro Zylstra siap ikut rapat bersama DPR RI untuk proses naturalisasinya. Miliano Jonathans langsung komentar begini, menjelang dirinya sah menjadi WNI. Absennya Iver Jenner dari skuad Garuda Senior dan U23 kini sangat disayangkan. Nama Dion Marks dan Tim Gappens yang sudah sah menjadi WNI kini ramai dibahas menjelang timnas Indonesia. U23 tampil di ajang kualifikasi Piala Asia. Sosok Ilkan Bagot langsung dijanjikan menit bermain oleh sang pelatih setelah resmi diperpanjang kontraknya. Penampilan memukau Nathan Chu Ayon menarik perhatian bersama klubnya di Belanda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Saat ini terjawab sudah teka-teki mengenai absennya Maarten Paes dan Iver Jenner dari timnas Indonesia untuk agenda FIFA Matchday di bulan September mendatang, di mana Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya membeberkan alasan di balik keputusan tersebut. Ya, kedua pemain andalan itu memang tidak masuk ke dalam daftar skuad Garuda untuk FIFA Matchday mendatang. Erick Thohir menjelaskan bahwa Maarten Paes harus menepi karena sedang dalam proses pemulihan cedera hamstring, sementara Iver Jenner sengaja tidak dipanggil untuk memberinya waktu istirahat penuh. Keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan matang dari tim pelatih dan juga badan tim nasional. Dalam hal ini, Erick Thohir secara spesifik menjelaskan kondisi terkini yang dialami oleh Maarten Paes dan juga Iver Jenner. Kiper utama timnas Indonesia itu diketahui tengah menderita cedera hamstring. Sementara itu, untuk kasus Iver Jenner, keputusannya diambil dengan pertimbangan yang sedikit berbeda. Iver, saya dapat kabar juga dari BTN dan tim kepelatihan. Iver seharusnya kita panggil, tetapi baru saja cedera 7 minggu, kalau tidak salah. Jadi recovery-nya ditakutkan justru menjadi cedera lagi, jelas Erick Thohir. Ya, selain itu timnas Indonesia U23 juga tidak diperkuat oleh Marcelino dan Justin Hubner, di mana kedua pemain tersebut dipilih bermain bersama timnas Indonesia di FIFA Matchday mendatang. Sumarji mengatakan bahwa hanya 3 pemain yang biasa bermain di tim senior akan tampil di timnas Indonesia U23. Hal itu termasuk 1 pemain keturunan baru nantinya yang akan menjalani debutnya, yaitu Dion Marks, yang masuk di timnas U23 Rafael Struijk, Iver Jenner, sama Dion Marks. Sudah 3 itu saja, tutur Sumarji kepada Kumparan. Ya, namun selain itu, salah satu pemain baru juga di timnas Indonesia, yaitu Tim Gappens, kini membawa kabar baik dari Eropa, di mana pemain bertahan ini baru saja membuat gebrakan positif bersama klubnya di Liga Belanda, di mana ia sukses menembus tim utama di klubnya, yaitu FC Emmen. Namun capaian apik di level klub itu datang di saat Tim Gappens belum sekalipun mendapat panggilan dari timnas Indonesia. Padahal ia sudah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak awal tahun ini. Namun saat ini di tengah padatnya jadwal skuad Garuda di berbagai kelompok umur ini, tentu nama Tim Gappens menarik dinantikan. Hal itu terutama di pemanggilan pemain untuk Scout U23 yang akan berjuang di kualifikasi Piala Asia U23 ini. Hal ini sekaligus menjadi penantian bagi para penggemar sepak bola tanah air untuk segera melihatnya berseragam tim merah putih. Calon pemain timnas Indonesia yaitu Miliano Jonathans kini membenarkan bahwa dirinya selangkah lagi akan resmi menjadi warga negara Indonesia. Dengan demikian, ia kini berpotensi besar untuk membela skuad Garuda di laga uji coba FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon. Hal itu meskipun pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert telah memanggil 27 pemain, namun Miliano Jonathans berpeluang menjadi tambahan kekuatan di tengah persiapannya. Dalam hal ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menargetkan bahwa proses Miliano Jonathans selesai sebelum 2 pertandingan tersebut. Erick menyebutkan bahwa surat pengajuan naturalisasi sudah mendapat persetujuan dari Presiden. Alhamdulillah, setelah saya bertemu dengan Pak Menpora, surat pengajuan Miliano menjadi WNI langsung diproses dan dikirim ke Pak Supratman selaku Menteri Hukum. Surat tersebut kemudian diteruskan ke Mensesnek dan tadi malam, Kamis 21 Agustus, sudah ditandatangani oleh Presiden, ujar Erick Thohir. Insya Allah, minggu depan akan ada rapat dengan Komisi X dan Komisi 13. Saya optimis dengan dukungan dari pimpinan DPR, Ibu Puan Maharani, dan Pak Sufmi Dasko Ahmad. Seluruh urusan administrasi naturalisasi Miliano akan tuntas sehingga ia bisa memperkuat timnas di laga uji coba September, tambah Erick Thohir. Ya, di sisi lain, Miliano menguatkan pernyataan Erick Thohir, di mana ia membenarkan bahwa dirinya selangkah lagi akan menjadi WNI dan siap membela timnas Indonesia. Benar, semuanya memang terjadi, ungkap Miliano, dikutip dari Algemeen Dagblad. Tapi saya belum bisa berkomentar banyak, semoga akan ada kabar lebih lanjut segera, mungkin minggu depan.
tambah sang pemain. Ya, jika prosesnya berjalan lancar, maka kemungkinan besar akan diumumkan di pekan depan. Sebagai penyerang sayap kanan, pemain berusia 21 tahun ini bisa menjadi tambahan amunisi yang berharga di lini serang timnas Indonesia. Calon pemain keturunan baru timnas Indonesia, yaitu Maro Zylstra, kini diketahui sudah tiba di tanah air sejak Jumat kemarin. Ya, nama Maro Zylstra kian menjadi perbincangan di sepak bola nasional. Hal itu dikarenakan ia akan menjalani proses naturalisasi, di mana ia akan melepaskan kewarganegaraan Belanda miliknya dan berganti menjadi Indonesia. Informasi tersebut awalnya disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir mengatakan bahwa Maro Zylstra akan menjadi amunisi tambahan bagi skuad Garuda. Nantinya sang pemain berpotensi bermain di timnas Indonesia senior maupun di skuad U23. Akan tetapi, itu semua akan kembali lagi ke masing-masing pelatih nantinya. Namun meski begitu, ia saat ini masih belum bisa membela skuad tim merah putih. Sebab saat ini, ia masih ada proses naturalisasi yang harus dijalaninya. Beberapa di antaranya adalah mengikuti rapat kerja dengan DPR RI dan mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Untuk saat ini, sang pemain diketahui sudah di Indonesia. Hal itu bisa dilihat melalui unggahan akun Instagram anggota Exco PSSI yaitu Arya Sinulinga. Kemungkinan besar dalam waktu dekat ini, ia akan mengikuti rapat kerja bersama DPR RI. Namun belum ada informasi resmi kapan roker tersebut akan dilaksanakan. Yang pasti, hal ini akan menjadi pertanda bahwa sejengkal lagi sang pemain akan berseragam tim merah putih. Nathan Chu Aon kini menjadi fokus Patrick Kluivert dan Alex Pastoor dalam laga Almere City kontra Willem pada Jumat malam kemarin waktu setempat, di mana Nathan tampil sebagai pemain inti ketika Willem bertandang ke Stadion Yanmar yang menjadi markas Almere City. Pemain yang sempat memperkuat Swansea City itu menempati posisi gelandang kiri, di mana Nathan tidak hanya sibuk berduel dalam membantu serangan, akan tetapi juga tidak segan dalam menghalau bola. Bahkan, ada momen Nathan harus menabrak sang lawan di saat berupaya menjemput bola operan rekannya. Kala itu peluit pun ditiup, di mana wasit mendakwah Nathan melakukan pelanggaran. Ya, dalam kesempatan itu, Nathan bermain 75 menit sebelum ditarik keluar oleh sang pelatih, di mana Patrick Kluivert dan Alex Pastoor memantau duel tersebut. Menjelang pertandingan timnas Indonesia ini, kedatangan kedua juru latih itu menjadi penanda Nathan terus diawasi, di mana Nathan merupakan satu-satunya pemain timnas Indonesia yang berlaga di kompetisi level kedua di Belanda. Nathan menjadi salah satu dari 27 pemain timnas Indonesia yang dipanggil guna tampil di laga FIFA Matchday mendatang. Menghuni sisi kiri Nathan akan bersaing dengan deretan pemain-pemain lain, seperti Calvin Verdong dan juga Dean James. Pemain 23 tahun itu juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Namun persaingan juga tidak kalah sengit, lantaran ada Joey Pelupesh, Ricky Kambuaya, dan Mark Locke yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Elkan Bagot kini mendapatkan perpanjangan kontrak di Ipswich Town, di mana bintang muda timnas Indonesia itu akan bermain bersama The Tractor Boys hingga 2028. Kabar perpanjangan kontrak Elkan Bagot ini diumumkan Ipswich Town di halaman resminya pada Jumat kemarin. Klub divisi Championship itu menambah kontrak Elkan Bagot selama 3 tahun. Dengan bangga kami mengonfirmasi bahwa Elkan Bagot telah memperpanjang kontraknya dengan klub. Bek tengah ini telah menandatangani kontrak baru yang berlaku hingga musim panas 2028. Begitu isi pernyataan resmi Ipswich Town. Elkan, bek berperingkat tinggi yang telah mencatatkan 7 penampilan senior untuk The Blues, telah berada di tim utama sepanjang musim panas dan tampil di pramusim. Jelasnya lagi, ya Elkan Bagot sudah bergabung bersama Ipswich Town sejak dari tim akademi. Pemain berusia 22 tahun itu selanjutnya lebih banyak menghabiskan waktu di klub lain sebagai pemain pinjaman. Pada musim ini, Elkan Bagot akhirnya masuk ke dalam skuad utama Ipswich Town, di mana ia mendapatkan nomor punggung 25 dan dijanjikan mendapat menit bermain oleh pelatih Ipswich Town yaitu Kieran McKenna. Saya pikir para pemain muda menjalani pramusim yang bagus, termasuk Cameron dan Elkan. Kami tahu apa yang diharapkan dari mereka. Kami tahu seberapa tinggi standar mereka. Dan kami tahu apa kontribusi yang akan mereka berikan. Jelas sang pelatih dilansir dari media lokal, yaitu TWD. Para pemain muda akan menjadi bagian penting dari skuad ini. Tegasnya lagi menambahkan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.